Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel F Marsha. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas ya tentang paralel baterai atau aki. Seperti biasa teman-teman ya, saya akan menguraikan dengan sebuah tulisan ini ya, paralel baterai atau aki. Ya, jadi saya akan sedikit menjelaskan apa itu paralel, kemudian bagaimana cara memparalelkan dua buah baterai atau lebih, dan kemudian apa saja yang perlu ditambahkan atau apa saja yang perlu diganti teman-teman ya. Setelah nanti saya uraikan sedikit, saya akan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditulis di kolom komentar. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan salam kenal dan langsung saja kalian klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi kalau ada video terbaru dari saya. Dan juga buat yang sudah bergabung dan sudah mensubscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan kalian semua diberikan rezeki yang melimpah, diberikan rezeki yang barokah, dan juga diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja teman-teman ya. Ini ada receiver yang normalnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini ke mobil mainan aki, ke receivernya ya. Awalnya itu ya, kenapa kok ada rangkaian paralel ya. Ketika baterai ini normal, kemudian charger normal dan semua normal, namun durasinya masih kurang lama, ada salah satu solusi atau pilihan, yaitu dengan cara memparalelkan sebuah baterai. Nah, ini sehingga total baterainya menjadi 2 atau lebih teman-teman ya. Seperti ini, 2 buah baterai. Kemudian bagaimana cara menyambungnya ya, ini yang ke beban ini yang ke receiver teman-teman ya. Kita cabut dulu ya. Kemudian yang kita perlukan adalah sebuah baterai atau 2 buah baterai atau lebih, kemudian kabel paralel seperti ini ya. Kemudian cara pemasangannya, cara memparalelnya seperti ini ya. Jadi yang negatif ke negatif, ke hitam, dan ini juga ke hitam, ke negatifnya. Ini nanti ke bebannya teman-teman ya, atau ke receivernya atau ke mobilnya. Kemudian yang positif ke positif, positif ke positif teman-teman. Langsung tinggal pasang ke bebannya. Nah, ini positif ke bebannya yang positif, kemudian negatif ke beban juga yang negatif, dan ini sudah langsung bisa digunakan teman-teman ya. Ini tadi sedikit tentang apa itu paralel dan bagaimana cara memparalelnya, serta apa saja yang perlu ditambahkan teman-teman ya. Jadi yang ditambahkan tadi tidak ada tambahan apapun, hanya menambah kabel dan juga baterai ini tanpa merubah apapun teman-teman ya. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini teman-teman. Jadi ini receiver atau mobilnya ya, receiver atau mobil. Kemudian tadinya menggunakan 1 buah baterai, misalkan saja baterainya 12 volt 4 ampere. Ini ke sini dan ini ke sini. Ini yang positif dan ini negatifnya teman-teman.
Ini satu buah baterai 12 volt 4 ampere misalkan saja teman-teman. Kalau kita tambah satu buah baterai lagi di sini 12 volt 4 ampere sama misalkan saja ya. Tinggal penyambungannya seperti ini. 2 buah baterai. Kalau 3 buah baterai seperti apa? Nah, kita tambahkan seperti ini. Ini sampai tak terhingga teman-teman. Berapapun jumlahnya bisa dilakukan. Ya, karena nanti outputnya kalau ketika kita ukur di sini dan di sini, outputnya tetap 12 volt teman-teman. Output ya. Outputnya nanti tetap 12 volt. Namun ampernya yang bertambah. Misalkan saja ini 4 ampere ya, kali 1 2 3, berarti ini adalah 12 ampere seperti ini teman-teman. Apakah bisa untuk mobil yang 6 volt? Bisa juga teman-teman ya. Jadi misalkan saja ini receiver atau mobilnya 6 volt, maka baterainya ini juga 6 volt, kita tambah dengan 6 volt sama, nanti outputnya tetap 6 volt 12 ampere seperti itu teman-teman ya. Sedikit penjelasannya ya, demikian itu tadi. Namun kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditulis di kolom komentar ya. Pertanyaannya apa saja ya, tadi sudah saya uraikan sedikit, namun mungkin ada pertanyaan ya. Jadi ini sudah saya rangkum pertanyaannya teman-teman ya. Jumlah maksimal berapa buah baterai jumlah maksimalnya ya, seperti gambar saya ini tadi. Jumlahnya tidak dibatasi teman-teman, berapapun terserah, karena nanti hasilnya tetap teman-teman ya, hasilnya tetap seperti outputnya ini tetap voltasenya sama ya, namun ampernya yang bertambah, sehingga ampere bertambah ini menyebabkan durasi permainan lebih lama dan juga durasi pengecasannya bisa menjadi lebih lama. Itu tadi. Kemudian kita bicara tentang pengecasan sekarang ya. Pengecasan. Bagaimana cara pengecasannya Mas Bro? Baik. Jadi pengecasan ini bisa dilakukan seperti biasanya dengan melewati lubang charger ya. Dengan lubang charger seperti biasanya dengan menggunakan charger yang biasanya teman-teman. Namun karena baterainya bertambah sehingga durasi pengecasan juga bertambah. Yang tadinya kalau satu buah baterai misalkan saja 6-8 jam untuk full, maka kalau menggunakan dua baterai yang sama maka kurang lebih 10-12 jam waktu yang dibutuhkan supaya baterai itu full. Jadi lebih lama teman-teman ya durasinya. Namun kalau teman-teman ingin supaya pengecasannya lebih cepat ya, teman-teman bisa mengganti chargernya dengan mencarikan yang ampernya yang lebih besar. Terserah model capit atau model yang seperti biasanya. Jadi kalau model capit kita bisa mengecasnya di sini teman-teman, di sini ya. Misalnya ini negatifnya kan di bawah. Jadi negatif dari charger kita taruh di sini, positifnya kita taruh di sini, atau di sini juga bisa kita kasih kabel tambahan untuk pengecasan ya. Ini negatifnya di sini, kemudian positifnya di sini. Ini chargernya teman-teman ya. Nah, seperti itu cara pengecasannya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya ya. Jadi ini pertanyaannya sudah saya rangkum teman-teman ya, yang tadinya ditanyakan di kolom komentar. Jadi apa yang perlu ditambahkan Mas Bro ketika kita akan memparalelkan sebuah baterai? Itu tadi sudah saya jelaskan bahwasanya kita hanya menambahkan kabel
paralel ini dan juga baterainya ya, tanpa merubah apapun, tanpa menambah apapun, teman-teman bisa langsung digunakan dan aman. Aman ini secara teori dan secara praktek yang sudah saya lakukan, teman-teman ya. Bahkan saya sudah pernah melakukan praktek ini menggunakan baterai mobil. Ini mobil beneran, teman-teman ya. Baterai mobil ini sekitar 50-60 ampere. Jadi kalau misalkan kita memakai baterai yang 4 ampere, itu berarti membutuhkan berapa ya? 12 baterai ya. 12 baterai ini masih aman, teman-teman ya. Itu tadi. Ya, tanpa merubah ini apa saja ya, apa saja yang dibutuhkan atau dirubah ya, itu tadi sudah saya jawab ya, tanpa merubah apapun, hanya menambahkan kabel ini, teman-teman ya, kabel paralel. Teman-teman bisa membuatnya sendiri. Kabel paralel ini sudah ada tutorialnya di channel saya. Kalau teman-teman ingin membeli, nanti akan saya sertakan juga di link deskripsi ini, belinya di mana ya. Dan pertanyaan selanjutnya, apakah bisa ya, apakah bisa baterai 6 volt di paralel dengan baterai 12 volt? Baterai 6 volt, baterai 12 volt, apakah bisa seperti ini, teman-teman? Tentu saja tidak bisa, teman-teman ya, karena logikanya seperti ini berarti sama dengan kita mencharger atau mencas baterai 6 volt ini dengan tegangan 12 volt, sehingga baterai ini akan menjadi cepat rusak. Dan juga kalau misalnya rangkaian ini disambungkan ke sebuah mobil, maka ini dapat menyebabkan mobilnya bisa langsung rusak ya. Jadi receivernya dan juga gearboxnya ini bisa terbakar dan rusak, teman-teman. Jadi tidak bisa kalau paralel ini, harus sama voltasenya. Bagaimana kalau ampernya yang berbeda? Misalkan saja yang satu ini, misalkan saja baterai 6 volt 12 ampere, dan satu lagi baterai 6 volt 7 ampere, apakah bisa? Seperti ini, apakah bisa, teman-teman? Bisanya bisa, teman-teman ya. Kita menggunakan ampere yang berbeda, akan tetapi kurang maksimal ya. Jadi ketika misalkan sudah dipakai ya, sudah dipakai, nanti ketika baterai yang 7 ampere ini habis ya, maka baterai yang 12 ampere ini akan terbagi menjadi dua. Yang satunya dia mengisi baterai, yang satunya dia ke bebannya. Nah, sehingga kerja baterai ini kurang maksimal ya, teman-teman ya. Jadi kalau ingin maksimal, diusahakan voltasenya sama, ampernya juga sama, teman-teman. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ya, teman-teman ya, apakah aman? Ini yang sering sekali ditanyakan, apakah aman, Mas Bro? Apakah tidak menyebabkan terbakar? Apakah tidak panas? Ya, ini dari segi teori dan juga dari yang sudah sering saya praktekkan, sampai dengan saat ini aman, teman-teman ya. Dan juga mungkin teman-teman, saya yakin teman-teman yang ada di channel ini, yang melihat channel ini, pasti juga pernah melakukan paralel ini. Jadi saya minta untuk teman-teman menuliskan di kolom komentar ya, pengalamannya seperti apa, apakah aman dengan menggunakan paralel ini, supaya teman-teman yang belum mencobanya bisa bisa menjadi bahan pertimbangan, teman-teman ya. Itu tadi, teman-teman. Jadi kalau saya uraikan apakah aman ya, lazimnya teman-teman ya, mobil mainan aki ini kan dipakai maksimal 1 jam. Dipakai 1 jam, maka dia akan habis. Di saat habis ini, maka
ada proses pengecasan butuh waktu 6-8 jam. 6-8 jam ini di situ ada kesempatan buat gearbox, kemudian receiver dan juga yang lainnya untuk beristirahat. Ya, jadi juga untuk pendinginan juga seperti itu teman-teman. Namun kalau kita menggunakan paralel ini, maka ini halnya sama dengan kita paksa kerja receiver, kerja gearbox 2 kali lipat. Kalau misalkan baterainya ini 2 ya, misalkan saja 1 jam kita paksa menjadi 2 jam. Tentu saja ini akan menyebabkan panas, namun panasnya ini masih dalam batas yang aman teman-teman. Beda halnya dengan yang misalnya saja mobil dengan baterai 6 volt kita kasih 12 volt. Nah, ini yang tidak saya sarankan karena ini bisa merusak gearbox, merusak receiver ya. Jadi langsung begitu kita pasang baterai ini langsung panas dan bisa langsung kebakar. Beda halnya dengan yang paralel ini. Kalau paralel ini kalau masih yang pemakaiannya masih 2 kali lipat itu masih dalam batas yang saya pikir masih bisa ditoleransi teman-teman ya. Jadi masih aman kalau menggunakan 2 baterai. Oke, karena videonya sudah terlalu panjang teman-teman ya, mungkin saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih ada pertanyaan tentang paralel baterai atau aki ini, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.